hal yang perlu kita tahu juga dalam tayamum. Tayamum itu bisa menduduki kedudukan wudu, menghilangkan hadas kecil. Dan juga dia bisa menduduki kedudukan mandi atau juga bisa untuk menggantikan mandi sebagai penghilang hadas besar. Nah, kadang ada orang bingung, kalau saya ingin wudhu karena batal wudhu, ingin sholat, maka caranya tayamum wajah dengan kedua tangan. Lah terus kalau dalam kondisi hadas besar, junub, hubungan suami istri, dan lain sebagainya, ketika terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi, bagaimana? Tak ada air atau tak mampu menggunakan air, asbab-asbab tayamum terjadi pada dirinya, maka bisa nggak tayamum? Bisa juga. Bagaimana cara tayamumnya? سبيل الدموع سبيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وجهه وعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Syukur kembali pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di siang hari ini kembali kita sedikit melanjutkan pembahasan fikih ibadah, terutama berkaitan dengan masih dalam pembahasan toharoh. Pembahasan dengan tema babut tayammum, bab pembahasan tentang tayammum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara tata cara bersuci selain daripada menggunakan air, Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita menggunakan debu tanah bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Nah, bersuci dengan menggunakan debu atau tanah ini dinamakan dengan tayamum. Tayamum adalah termasuk di antara kekhususan kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ju'ilat liyal ardu masajida wa tahura. Untuk kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat liyal ardu masajid. Seluruh bumi, seluruh tempat itu bisa dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Umat terdahulu tidak, tak boleh sholat beribadah kecuali di tempat-tempat ibadah khusus. Nah, kalau kita, masjid ada tempat yang kita bisa beribadah, selain di masjid pun juga boleh, selagi dipastikan tempat itu suci. Kemudian, di antara anugerah Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, debu tanah bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Ini kekhususan kita. Umat terdahulu tidak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, awal mula tayamum diizinkan di antara asbab nuzul ayat diperbolehkan tayamum ketika Sayyidah Aisyah kehilangan kalung beliau, maka Nabi menyuruh beberapa orang sahabat untuk mencari, sehingga akhirnya mereka mencari sampai akhirnya masuk waktu sholat, bahkan hampir habis, tak menjumpai air wudhu. Akhirnya diturunkan ayat tayamum. Nah, kita akan membahas beberapa pembahasan tayamum, tapi ini masih berkaitan dengan muqaddimah pembahasan tayamum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tayamum secara syar'i yang kita bahas tentunya, kalau secara lughat, secara bahasa, tayamum itu artinya adalah al-qasdu, menyengaja. Tapi yang dibahas tayamum secara syar'i. Tayamum adalah isalut turab ilal wajhi wal yadain min ayyi makanin bi niyatin makhsusah. Tayamum itu menyampaikan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan kita, dari manapun diambil itu debu dan tanah selagi suci,
dengan niat yang khusus. Jadi mesti ada niat untuk niat tayamum. Tayamum ini sebagaimana dalam pembahasan fikih ada hukumnya. Apa hukum? Nah, kalau ditanya dalam pembahasan fikih apa hukum, mesti jatuh kepada salah satu dari paling tidak secara umum 5 perkara. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, mubah, makruh, haram, dan ada kalanya nanti khilaful aula. Tapi terkadang dalam satu hukum itu hanya ada 5, bahkan bisa jadi kurang menjadi 4. Tapi tak ada dalam pembagian hukum itu bid'ah. Bid'ah itu belum ada hukumnya. Dalam tayamum sama. Tayamum ada 4 hukum di dalamnya. Yang pertama, tayamum bisa jadi wajib. Idza khafal halak min isti'madil ma'. Kapan tayamum wajib? Ketika seseorang khawatir terjadi hal yang membahayakan ketika menggunakan air. Pakai air mati, wajib tayamum. Atau pakai air mencelakakan dia karena penyakit parah, wajib hukumnya bertayamum. Bisa jadi tayamum hukumnya mubah. Mubah itu boleh iya, boleh tidak. Kapan kondisi tayamum boleh atau mubah? Bisa digunakan atau silahkan tidak, dia tinggalkan. Idza kana qadiran 'alal ma', idza kana qadiran 'alal wudu wa 'ala isti'malil ma' wa syira'ihi. Bisa sebenarnya menggunakan air, tapi air itu dijual dengan harga yang tidak normal. Air dicari tak ada, yang ada cuma orang jualan air. Nah, terus airnya dijual di atas harga normal, harga yang tak wajar. Sebenarnya dia bisa membelinya karena mungkin kaya, tapi dalam hal ini dia tidak wajib untuk membeli. Tapi kalau dia mampu, harganya normal, maka dia harus membeli. Tapi di sini harganya tak normal, maka ada 2 pilihan. Silahkan tayamum, atau dia ingin berpahala besar, silahkan beli, walaupun dibayar dengan harga yang mahal. Tapi dalam kasus ini, tayamum hukumnya mubah. Kemudian tayamum bisa beralih hukum menjadi makruh. Makruh kalau bertayamum i'adatut tayamum, seseorang mengulangi tayamum. Sudah tayamum kok diulang lagi, itu makruh. Karena akhirnya dia bermandikan debu nanti di badannya. Tayamum yang terakhir bisa berubah hukum menjadi haram. Haram dalam istilah fikih belum tentu tidak sah. Haram itu bisa jadi sah, bisa jadi haram dan tidak sah. Haram yang masih sah, contoh tayamum menggunakan bituro bin maksub, menggunakan debu atau tanah yang digosok atau dicuri. Kalau kita menggunakan tanah, jelas itu tanah pekarangan rumah orang, mestinya izin. Nah, ini tanah saja, ya sama Bapak Ibu. Kalau kita punya tanah, ada orang masuk nggak izin, kira-kira tersinggung nggak? Kadang kita urusan tanah kita tersinggung, tapi giliran harta orang kita tak berpikir. Jadi menggunakan harta orang lain tanpa izin hukumnya haram. Ghosab. Nah, tayamum juga sama, menggunakan airnya orang lain tanpa izin, maka wudhunya masih sah tapi haram. Begitu juga tayamum, menggunakan tanah atau debu yang dimiliki orang lain tanpa izin, itu hukumnya haram. Tapi kalau dia gunakan juga untuk tayamum, tayamumnya dihitung sah. Wa ma'adami sihah, bisa jadi haram dan tidak sah, yaitu ketika seseorang syarat-syarat asbab-asbab tayamum tak ada, dia buat tayamum, tak boleh, hukumnya haram dan juga tidak sah. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa tayammum yakumu maqamal wudu fil hadatsil asghar wa yakumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Hal yang perlu kita tahu juga dalam tayamum, tayamum itu bisa menduduki kedudukan wudu, menghilangkan hadas kecil. Dan juga dia bisa menduduki kedudukan mandi, atau juga bisa untuk menggantikan mandi sebagai penghilang hadas besar. Nah, kadang ada orang bingung, kalau saya ingin wudhu karena batal wudhu, ingin sholat, maka caranya tayamum wajah dengan kedua tangan. Nah, terus kalau dalam kondisi hadas besar, junub, hubungan suami istri, dan lain sebagainya, ketika terjadi hal-hal yang
mewajibkan mandi, bagaimana? Tak ada air atau tak mampu menggunakan air, asbab-asbab tayamum terjadi pada dirinya, maka bisa nggak tayamum? Bisa juga. Bagaimana cara tayamumnya? Tak ada bedanya dengan tata cara menggantikan wudu, perbedaannya hanya di dalam niat saja. Jadi tayamum itu bisa menggantikan kedudukan wudu atau menghilangkan hadas kecil. Tayamum juga bisa menggantikan kedudukan mandi, menghilangkan hadas besar. Asbab-asbab tayamum. Penyebab-penyebab diperbolehkan tayamum ada 3. Yang pertama, fakdul ma'. Memang betul-betul tak menjumpai air. Yang kedua, al-marad, sakit. Tentu sakit yang sudah diperbolehkan tayamum. Yang ketiga, al-ihtiyaj ilaih li'atashi hayawanin muhtaram. Ada air, tapi ada makhluk-makhluk muhtaram, makhluk yang dimuliakan dalam agama. Makhluk muhtaram itu yang haram untuk dibunuh, itu muhtaram namanya. Mereka sedang dalam kehausan, maka kalaupun ada air, maka didahulukan memberi minum makhluk-makhluk tadi daripada wudhu dan mandi kita. Ini ada cuma air 1 ember, sedangkan yang haus ada kucing di depan 5 ekor, 10 ekor, kalau nggak dikasih minum mati. Bagaimana ini? Walaupun kucing termasuk makhluk muhtaram, dahulukan minum mereka daripada wudhu dan mandi kita. Nah, nanti tidak bisa wudhu, nggak ada masalah, itu diperbolehkan di dalam agama. Jadi 3 perkara ini menjadi asbab-asbab tayamum. Sedikit perincian. Hilang atau tak menjumpai air dalam fikih bisa jadi tidak ada itu secara hissi, bisa jadi secara syar'i. Tak menjumpai hissi, memang barangnya tak ada. Air itu betul tak ada, barangnya tak dijumpai. Nah, jelas boleh tayamum. Atau yang kedua, fakdul ma' secara syar'i, air tak ada, tapi yang dimaksud bukan barangnya yang tak ada. Mungkin penyebabnya ada tapi sulit dijumpai. Nah, itu sama halnya seperti tak ada. Sulit dijumpai, misal contoh tadi kita bahas di muqaddimah, ada tapi dijual di atas harga rata-rata. Maka barang yang mahal itu sama dengan tak ada. Barang-barang bahan-bahan pokok, minyak goreng, ada kok di toko tinggal dibeli, nggak tahunya harga mahal. Kalau mahal, sama dengan tak ada. Apa bedanya tidak ada dengan mahal? Sama-sama tak ada, yang satu tidak ada secara hissi, yang satu tak ada secara syar'i. Kemudian, dalam segi sakit, sakit itu diperbolehkan untuk bertayamum, tapi ada beberapa perincian dalam sakit. Orang yang sakit juga beberapa hukum nanti bercabang. Bisa jadi orang sakit tayamum menjadi wajib. Kalau dia misalkan kalau bertayamum, kalau menggunakan air membahayakan diri, maka berarti orang sakit wajib tayamum. Kalau dalam kondisi yang kedua, ada orang sakit, tapi menggunakan air bisa sebenarnya, hanya saja ada 2 kemungkinan. Sakitnya bertambah lama sembuhnya, atau bertambah lama sembuhnya, atau penyakitnya sedikit bertambah menjadi lebih bertambah penyakit. Jadi kalau misalkan kalau dengan cara dia tidak menggunakan air, bisa sembuh dalam 3 hari misalkan. Tapi kalau terkena air bisa jadi 4, 5 sampai seminggu sembuhnya. Berarti sembuh bertambah lama. Tapi sebenarnya tak membahayakan, cuma sembuhnya bertambah lama. Dalam kondisi seperti ini, bertayamum hukumnya mubah. Nah, ini beberapa perincian di dalam asbab-asbab tayamum. Nah, ini hadirin wal hadirat, beberapa hal yang perlu kita tahu, tapi ini bab-bab atau pembahasan yang kita bahas baru berkaitan dengan muqaddimahnya tayamum. Ini yang bisa kita bahas di siang hari ini. Insya Allah perincian-perincian selanjutnya dalam pembahasan tayamum akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.